alien itu nggak serumit yang kalian bayangkan sih, kan gitu. Bisa aja satu hal yang sangat sesederhana makhluk hidup bersel satu, tunggal, kan gitu. Tapi kan juga ada narasi yang menyebutkannya berbeda. Barangkali dia seperti kita juga, kayak manusia bentuknya, tapi dianggap sebagai peradaban yang sangat maju gitu ya, karena dia punya teknologi yang sangat canggih, kamuflase tingkat tinggi, sampai dia bisa meniru atau dia menyamar jadi manusia, kan gitu. Kalau dari apa yang dikasih gambaran ke saya, bisa diibaratkan seperti, ya mereka punya kelebihan dari manusia kita. Jadi ketika beliau ngelihat ke arah di bawah kaki, itu tiba-tiba jadi kayak ada gambarannya itu jadi tergradasi, jadi kayak setengah robot gitu. Singgungan dengan bangsa-bangsa lain itu sangat tipis sebetulnya di kehidupan zaman dulu. Kehidupan yang ada di bumi itu sebenarnya bukan berasal dari bumi itu sendiri. Kalau yang Alif diperlihatkan, sebenarnya berkesesuaian nggak sih dengan teori-teori yang menjelaskan dari mana mereka ini berasal, alien ini berasal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya, Alif? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Kayaknya kita lama banget ya Mas nggak syuting ya? Iya. Skip Rasanya, satu, ya, rasanya sih. Tapi kalau misalnya ini kayaknya enggak ya, tetap dekat selalu ya, tetap ketemu, tetap kita berdiskusi juga terus. Nah, ngobrol yang santai, tapi kalau di Time Travel juga nggak santai, ya bisa gitu ya. Bisa begitu juga ya. Nah, di episode kita kali ini, mungkin dari pengalamanku aja nih, Alif ngerasain juga nggak sih, kalau misalnya belakangan ini, seluruh sisi kehidupan di dunia kita tuh kayaknya lagi semrawut banget ya, gitu nggak? Atau cuman perasaan gue doang gitu ya? Iya, kurang lebih sih. Saya juga ngerasain hal yang sama ya Mas. Ya karena nilainya kan dari lingkungan sekitar lah ya. Betul. Kayak semrawut lah tuh. Dunia tuh kayak semrawut. Di segala sisi ya kayaknya. Nah, yang paling bisa aku cerna lah. Itu kan keseharianku juga ya. Kalau misalnya kita ngelihat misalnya kayak situasi jalanan ya. Kayak di situasi jalan itu kan juga kelihatannya kayak semrawut banget ya, di jalanan itu. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang yang di kampung atau di daerah-daerah mungkin bilangnya, ya jelas aja itu kan kota, Mas, gitu kan. Kota ya pasti sibuk, rame, segala macam gitu. Tapi ini jadi kayak, mungkin perumpamaan tuh jadi kayak begini nih. Ini daerah ini yang sering aku lewati, itu kayaknya nggak banyak orang ya. Tapi di masa-masa tertentu, di waktu-waktu tertentu tuh jadi kayak kelihatannya orang membludak sekali di situ gitu ya. Jadi kayak kesannya semrawut, bener-bener semrawut. Itu jadi kayak penggambaran, kayak semut keluar dari lubangnya gitu loh. Kegambar kan ya gitu ya. Ya mungkin berbeda di setiap tempat, tapi ya paling nggak yang aku rasakan tuh kayak begitu. Nah, entah bagaimana ya, ini entah kebetulan atau tidak. Seorang teman tuh pernah cerita juga, cerita ke aku tentang mimpi istrinya. Nah, nggak tahu nih, ini berkaitan atau enggak ya, tapi menurutku sangat berkaitan. Jadi, di dalam mimpinya itu, temanku tuh bercerita, sang istri itu lagi mengantri di Transjakarta, Liv. Transjakarta itu kan kalau misalnya menuju ke haltenya tuh kan kadang ada perjalanan yang dia menuju tangga yang miring itu loh. Tangganya miring gitu, terus nanti miring lagi ke sini, baru nanti ketemu halte tiketnya, baru dia nunggu gitu. Nah, tiba-tiba di hari ini kok orang rame banget ya kelihatannya gitu. Maksudnya rame banget.
bener-bener ngantrinya dari pinggir jalan mungkin ya. Jadi kelihatannya membludak juga gitu. Nah, di tengah-tengah beliau mengantri di dalam mimpinya itu, beliau kan sempat melihat ke sekitar ya, termasuk ke orang-orang yang lagi mengantri itu, yang ada di barisannya dia. Sampailah perhatiannya beliau itu ke area di bawah kaki. Oke. Jadi ketika beliau ngelihat ke arah di bawah kaki, itu tiba-tiba jadi kayak ada gambarannya itu jadi tergradasi jadi kayak setengah robot gitu. Iya kan? Setengah robot. Ini di mimpi kan? Di mimpi, iya di mimpi. Jadi tergradasi gambarannya jadi kayak setengah robot. Padahal di atasnya manusia, Liv. Iya. Jadi dia sedang mengantri gitu. Emang aku ngerasa pas lagi diceritain mimpinya itu, jadi kayak kesana, ini serem-serem tapi futuristik banget ya gitu ya kan. Gitu. Dan kadang juga berpikir, digabungkan lah antara kedua situasi tadi itu yang aku keseharian juga ngelihat dan kemudian cerita dari mimpi ini. Sebenarnya yang kita lihat, yang kita sadari itu mereka ini manusia semua atau yang lain sih, atau alien lah gitu katakan gitu. Nah, karena kan banyak ya gitu. Kalau banyak diceritakan juga lah teori-teori konspirasi yang bilang katanya ada ras reptilian humanoid yang menyerupai manusia ya, yang menyamar lah gitu, kamuflase gitu kan. Terus juga kalau banyak juga peneliti-peneliti juga melakukan penelitian ilmiah yang kadang-kadang juga bilang kalau ternyata manusia itu alien itu sendiri gitu kan. Ada juga yang bilang kayak begitu. Nah, sebenarnya kan yang bikin penasaran itu kan yang kayak gini. Itu kan dua situasi yang ada di kehidupan nyata lah ya gitu. Nah, sebenarnya mau aku tanyain ke Alif itu, sebenarnya apa sih yang Alif lihat dari fenomena yang kayak begini? Apakah memang itu benar-benar terjadi di dunia kita yang sekarang? Ada alien nyamar jadi manusia atau menurut penglihatan Alif itu seperti apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir kali bahas alien-alienan tuh kapan ya? Itu udah cukup lama lah ya. Sisi gelap bulan kalau nggak salah. Iya, itu kalau ada beberapa kita membahas tentang alien, iya, tentang luar iya. angkasa. Udah cukup lama lah. Terus tiba-tiba ada fenomena-fenomena yang tadi Mas Anton jelasin tuh. Mungkin teman-teman yang nonton bisa jadi juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi. Merasakan lah paling nggak, merasakan nih apa sih, ada situasi aneh gitu. Iya. Terus dilanjutin ada cerita dari istri temannya Mas Anton. Nah, seingat saya pernah lihat di beberapa artikel dan literatur kalau beberapa ilmuwan itu udah meneliti dan sedang meneliti sebenarnya manusia itu dari alien apa enggak sih, atau dibalik, sebenarnya alien itu bisa berubah jadi manusia atau enggak sih? Iya. Gitu. Karena kalau kita lihat dan dari apa yang selama ini saya pelajari, dari apa yang saya lihat juga, kan banyak tuh kebudayaan-kebudayaan zaman dulu yang seringkali menceritakan tentang hal-hal yang di luar akal manusia zaman sekarang. Kadang-kadang ada gambar-gambar di blok-blok batu itu yang menyerupai seperti alien, kayak gambaran pada umumnya orang-orang. Karena dari doktrin-doktrin film atau cerita-cerita dan sebagainya. Betul. Nah, dari kebudayaan-kebudayaan zaman dulu itu kan banyak menceritakan tentang hal-hal luar angkasa lah ya. Bahkan sampai banyak teori, salah satunya mungkin yang terkenal itu Anunnaki. Nah, sampai itu sebenarnya gimana sih kalau disambung-sambungin dengan sebenarnya manusia tuh apakah manusia dari alien atau alien tuh sebenarnya bisa jadi manusia atau enggak? Itu kan sebenarnya kan seperti hal yang berbeda. Ibarat kalau orang bilang mungkin parsial. Beda-beda gitu jalurnya. Yang satu pemahamannya ke arah sana tentang alien, yang satu pemahamannya ke arah sana. Beda lagi dengan kebudayaan, beda lagi dengan pemahaman dari agama, dari kitab-kitab kuno dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan terpisah. Tapi sejauh yang dikasih lihat ke saya, pemahaman yang bisa saya coba tangkap dari apa yang terlihat, gambaran-gambaran itu dari ya istilahnya petunjuk dari ilahi, petunjuk dari para leluhur. Sebenarnya semua yang para ilmuwan itu ceritakan, apa yang sedang mereka teliti dan sudah mengeluarkan hipotesa atau teori, itu benar adanya, Mas. Oh gitu. Itu benar adanya. Tapi kan emang kesannya jadi sorry gini,
sebenarnya tuh jadi kayak parsial ya kan bahasanya gini, karena terpisah ya. Kayak misalnya aku pernah baca, sebenarnya menurut salah satu peneliti dia bilang ini, alien itu nggak serumit yang kalian bayangkan sih, kan gitu. Bisa aja satu hal yang sangat sesederhana makhluk hidup bersel satu, tunggal, kan gitu. Tapi kan juga ada narasi yang menyebutkannya berbeda. Barangkali dia seperti kita juga, kayak manusia bentuknya, tapi dianggap sebagai peradaban yang sangat maju gitu ya, karena dia punya teknologi yang sangat canggih, kamuflase tingkat tinggi, sampai dia bisa meniru atau dia menyamar jadi manusia, kan gitu. Ini kan rentang yang sangat jauh ya, Liv. Iya. Makanya agak tricky kalau kita membahas tentang alien, karena definisinya, kalau menurut aku ya, definisinya tuh satu bentuk kehidupan sebuah makhluk hidup yang asing buat kita, gitu kan. Makanya kan kok bisa nih ada gap yang sangat jauh, tapi nggak tahu deh alien ini bisa ditafsirkan kayak gimana. Sebenarnya yang Alif lihat, dia bener-bener kayak begitu nggak sih? Jadi nyamar bener gitu, jalan sama kita di sebelah-sebelahan gitu. Gini Mas, ada hal yang unik dari yang selama ini saya juga bertanya-tanya tentang banyak hal. Ya tentang alien, tentang manusia dari mana, apa segala macam lah ya gitu. Saya juga punya pondasi untuk berpikir melogikakan, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang dikasih lihat, petunjuk ilahi dan dari para leluhur. Nah, sebenarnya ada satu kesimpulan yang bisa saya coba simpulkan, bahwa orang itu bisa memahami tentang alien itu by definition, Mas. Jadi berangkatnya dari definisi tentang pemahaman alien itu apa dulu gitu. Ada gini, di episode yang udah cukup lama, kita bahas tentang alien, ada yang bilang alien itu jin. Ya kan? Karena nggak kelihatan atau berbeda dari manusia. Lambat laun ada tentang alien itu sebenarnya bakteri yang nggak kelihatan. Iya, ya kan? Ada juga. Atau di 2012 waktu itu di India ada meteor jatuh dari atas, di dalamnya tuh ada bakteri-bakteri yang masih utuh tapi udah mati. Itu juga bisa dibilang alien. Beberapa ilmuwan bilang kayak gitu. Terus salah satunya, mungkin ini sedikit literasi dikit, Erik von Däniken, salah satu ilmuwan juga di beberapa tahun yang lalu, itu dia juga dia punya hipotesa kalau peradaban-peradaban yang ada di bumi itu dibangun dari pemahaman-pemahaman luar angkasa, dari alien-alien yang ngajarin ke manusia. Jadi kan artinya semua orang-orang ini sampai zaman sekarang itu beda-beda definisi awalnya. Berangkatnya beda-beda, akhirnya punya output pemahamannya beda-beda. Jadi seakan-akan semua terpisah. Seakan-akan semua terpisah, ini beda, itu beda, apa segala macam. Terus dari yang saya dikasih lihat, dari yang saya juga punya keyakinan. Gini, seringkali kita cerita tentang leluhur. Tentang leluhur zaman dulu, yang ibaratnya yang luar biasa hebat-hebat. Mungkin kalau orang zaman sekarang melihat kebudayaan zaman dulu, atau kita bilang leluhur zaman dulu itu dikatakan sebagai alien, ya bisa jadi dengan definisi orang-orang zaman sekarang. Tapi alien itu kan bahasa zaman sekarang, Mas. Alien itu kan bahasa modern, mendefinisikan sesuatu yang asing dari luar bumi atau dari luar manusia gitu. Kesannya lebih kayak futuristik kali ya. Si alien ini ya. Jadi lagi-lagi kalau dari yang dikasih gambarannya, antara alien definisi misalnya sel 1, awalnya sel 1, kemudian ada juga yang futuristik, yang pemahaman teknologi yang luar biasa. Ya sebenarnya semua begitu. Tergantung bagaimana cara orang itu memahaminya aja, berangkat dari mana. Terus gini, bicara tentang leluhur. Kita lagi-lagi sering cerita tentang leluhur. Leluhur zaman dulu itu, dari yang saya dikasih gambarannya, kan beliau-beliau itu kan luar biasa hebat, Mas. Betul. Pemahamannya udah bukan soal pemahaman fisik lagi, tapi udah pemahaman spirit, disatukan jadi teknologi dalam badan, ibaratnya seperti itu. Makanya punya kebudayaan yang tersisa sampai zaman sekarang. Orang-orang bisa ngelihat dan bisa make sebenarnya sehari-hari. Nah, leluhur zaman dulu itu kan singgungan dengan bangsa-bangsa lain itu sangat tipis sebetulnya di kehidupan zaman dulu, karena berangkat dari kebudayaan kuno itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang itu kan antara titik
definisi alien yang ini satu dengan yang lain itu seperti terpisah-pisah. Tapi di masa-masa yang dulu, leluhur zaman dulu itu mereka bisa menyatukan rangkaian titik-titik yang rumit menjadi satu titik temu. Jadi punya pemahaman baru, makanya punya kebudayaan-kebudayaan yang luar biasa sampai sekarang. Yang zaman sekarang itu diteliti satu. Iya, parsial, terpisah-pisah. Tapi dari yang saya dikasih lihat, leluhur zaman dulu itu bisa menyatukan itu. Makanya kalau saya jadi teringat gitu, kisah-kisah pewayangan, contohnya Mahabharata. Di kisah Mahabharata itu banyak tokoh-tokoh yang bahkan bukan cuma bertemu atau berkomunikasi, bahkan sampai menikah dengan manusia. Misalnya tokoh A manusia itu menikah dengan istrinya atau suaminya yang berbeda gitu. Terus punya keturunan. Alien dong itu. Iya, makanya tadi sempat saya singgung. Kalau misalnya kita sering sebut sebagai leluhur, dan kita juga bagian dari keturunan para leluhur zaman dulu. Iya, betul. Karena kitanya ada. ada Kalau silsilahnya, didefinisikan oleh seperti orang-orang zaman sekarang bahwa mereka adalah alien, mungkin kita keturunan alien itu. Alien itu juga. Tapi kan itu kan bahasanya orang, pemahamannya orang. Tapi kalau kita, terutama saya pribadi, ya kita bilang itu para leluhur. Gitu. Jadi sebenarnya gini Mas, rumit Mas, rumit gitu. Karena ada gambaran yang kadangkala itu dikasih lebih dari itu, tapi cuman kayak sekelibat cahaya-cahaya, saya nggak ngerti. Terus gini, ketika lagi bertanya-tanya tentang alien, tentang asal manusia dari mana, ya walaupun tetap saya punya keyakinan soal agama, keyakinan soal logika juga, tapi kan tetap ada pemahaman ilahi ibaratnya dari melalui para leluhur dan alam sekitar. Seringkali tuh kayak bertengkar dalam diri sendiri Mas. Bertolak belakang gitu ya, tabrakan. Iya, gimana sih cara supaya masuk akal gitu. Hal-hal yang itu kan rumit gitu. Makanya seringkali pusing. Seakan-akan nggak tahu titik temunya atau nggak tahu penjelasannya apa. Cuman ya kalau ngelihat ya udah nggak tahu penjelasan apa gitu. Rumit sebetulnya. Iya sih. Kompleks. Makanya para peneliti nggak selesai-selesai kan? Iya, jadi terpisahnya jauh. Jadi kayak kita kok kayak nggak punya kesatuan pemahaman yang sama lah gitu ya bahasanya gitu. Nah Sobat Sam Travel, sebenarnya tadi kita hentikan sementara ya karena ada gangguan yang cukup bising buat kita bisa cerita gitu. Ada iklan. Tapi begitu kita berhenti malah senyap, malah nggak ada gangguan. Tapi emang sering terjadi ya kalau kita lagi cerita kayak begini ya. Biasa lah. Kita lanjutin lagi ya Sobat Travel. Nah, kan tetap ada berbagai macam teori nih Liv, tentang asal dari alien ini, ya kan. Ada yang bilang tuh alien itu udah ada di sini, jadi kayak reptilian humanoid yang keberadaannya tuh dari luar angkasa ya, dari luar bumi lah. Ada yang bilang dari Orion, terus juga ada berbagai macam teori tentang asal dari mereka ini. Ada yang bilang Nibiru, Pleiades atau apa-apa gitulah. Dan juga aku pernah dengar nih satu filsuf lah. Nah ini teorinya juga menarik nih, dia teorinya tuh adalah teori panspermia. Itu filsuf Yunani namanya Anaxagoras yang dicetuskan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi persis seperti yang aku bilang tadi, bahwa beliau tuh menyatakan bahwa kehidupan yang ada di bumi itu sebenarnya bukan berasal dari bumi itu sendiri, tapi ada dari satu tempat yang mungkin ada di luar di alam semesta ini, di tempat selain bumi. Nah, kalau yang Alif diperlihatkan, kan gitu ya, selalu mengkonfirmasi apa yang Alif lihat. Sebenarnya berkesesuaian nggak sih dengan teori-teori yang menjelaskan dari mana mereka ini berasal, alien ini berasal? Silakan. Oke. Dari namanya aja, kenapa disebut alien? By definisi umumnya juga karena berasal dari luar. Betul. Baik dari luar peradaban manusia atau dari luar bumi. Iya, atau bahasaku asing itu tadi ya, kehidupan yang asing. Ada sekarang istilah ekstraterestrial ya. Dan lain-lain. Mungkin nanti tahun-tahun berikutnya ada istilah baru kali. Gitu. Terus
berangkat dari peradaban-peradaban kuno. Misal Sumeria, terus Mesopotamia juga ada, bahkan yang agak-agak baru Mesir, suku Maya, Inka dan sebagainya. Sebagian besar menceritakan tentang peradaban itu berasal dari luar. Maka penafsirannya sekarang banyak istilah-istilah teori-teori macam-macam. Salah satu ya lagi-lagi tentang Anunnaki yang punya banyak penjelasan oleh para ahli sejarah dan ilmuwan dan lain-lain. Terus ada lagi sedikit dari literasi, bahkan Stephen Oppenheimer itu yang ahli fisika lah yang bisa bikin nuklir, ada filmnya juga Oppenheimer. Itu punya bukunya judulnya The Eden of the East, kalau nggak salah, menceritakan tentang adanya sebuah awal mula kehidupan itu turun dari luar ke bumi. Dan uniknya ini mungkin ini di luar konteks ini, turunnya ke Nusantara dalam buku itu gitu. Itu. Makanya The Eden of the East. Oke. Terus dari semua hal-hal yang tadi kita ceritain, kan sebetulnya tanpa kesaksian spirit, penglihatan dan sebagainya, itu udah seperti sebuah kesimpulan umum bahwa ya apa yang selama ini orang cari tentang keberadaan makhluk-makhluk asing yang orang bilang alien, itu memang dari luar. Nah, makanya kemudian ada teori-teori bahwa manusia berasal dari luar juga. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada. Nah, secara spiritnya, dari apa yang dikasih lihat, lagi-lagi di luar tuh kan beragam, Mas. Kalau ibaratnya gini, di luar itu kan orang beranggapan kosong, sepi. Di luar bumi itu sepi, ruang angkasa yang gelap, sepi, kosong, nggak ada isinya. Ibaratnya gitu. Nggak kelihatan ya. Padahal kan rame, banyak batu-batu berseliweran, batu-batu asteroid. Terus kalau secara fisik mungkin seperti itu, mungkin para astronot juga ngelihat. Tapi kalau secara spirit dan di gambar yang dikasih lihat, di setiap benda-benda angkasa itu kan ada yang di situ, ada kehidupan di situ ibaratnya, ada wujudnya. Dan bahkan ya bisa jadi di planet-planet lain juga ada, karena lagi-lagi dari cerita-cerita kuno itu kan begitu adanya. Makanya sampai salah satu kisahnya ada tentang Nibiru, sebuah planet yang mirip dengan bumi, yang di sana ada kehidupan dan awal mula para leluhur itu dari sana turun ke bumi. Itu teori Nibiru. Sebenarnya melanjutkan yang tadi Alif cerita tentang apa ya, ternyata ada kehidupan ya di luar angkasa apa segala macam. Jangan-jangan alien itu ya kayak begitu itu juga. Sebenarnya di Panspermia itu juga dia menceritakan bahwa mustahil memang ada kehidupan itu berasal dari bumi itu sendiri gitu. Karena ada beberapa hipotesa setelahnya itu, seperti kayak Kahn dan Laplace itu, dia cerita tata surya kita itu kan terbentuk dari nebula. Nebula itu kan kayak awan panas dari inti bintang atau inti matahari lah ya gitu. Jadi pada awal pembentukannya itu sangat tidak mungkin bumi bisa memunculkan satu kehidupan karena situasinya sangat panas ya gitu kan, karena dia bentuknya masih lava yang merah sekali gitu kan. Dan juga kayak misalnya ini kayak teori Darwin juga, dia ceritanya seleksi alam itu hanya menyatakan bahwa terbentuknya kehidupan-kehidupan yang beragam setelahnya gitu ya. Tapi teori ini juga tidak pernah menceritakan dari mana asal kehidupan yang ada di bumi gitu ya. Kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah begitu juga kayak misalnya si Louis Pasteur. Louis Pasteur juga, dia juga mengatakan hal yang sama. Jadi mungkin kita kenalnya juga kayak paradoks duluan mana telur sama ayam. Ayam sama telur, tapi dia menyatakan gini. Telur itu seluruh makhluk hidup berasal dari telur. Tapi telur juga berasal dari makhluk hidup. Padahal yang mau dia katakan itu disempurnakan oleh ilmuwan setelahnya. Aku lupa siapa. Jadi sebenarnya sel yang ada sekarang ini berasal dari sel sebelumnya sebenarnya. Udah sesederhana itu. Tapi kan ternyata nggak sesederhana itu juga.
Sobat Time Travel, Alif juga bisa lihat sendiri kehidupan yang ada di bumi ini sangat beragam, nggak cuma manusia doang, ada segala macam kehidupan yang ada di laut, darat, udara kan segala macam. Bahkan di dalam bumi juga ada kehidupan gitu. Nah, sebenarnya kan jadi penasaran sih sebenarnya. Nih kalau misalnya alien nih sama manusia gitu, sebenarnya apa sih Liv yang kan kita kan udah kayak diberi gambaran. Aku nggak tahu apakah kita ini sebenarnya udah dibentuk sama cerita-cerita yang ada bahwa alien ini penggambaran kayak begini gitu ya, kayak misalnya kayak orang, misalnya kayak atau yang dibentuk sama film-film gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam bayangan mungkin bukan bayangan ya, yang Alif lihat gitu ya, sebenarnya seperti apa sih alien gitu? Seperti apa maksudnya? Penampilannya ini. Gini. Dan ini misalnya gini, yang membedakannya dia dengan manusia deh, langsung aja gitu. Oke, gini Mas. Karena dari tadi Mas Anton cerita tentang manusia terbentuk gimana, tentang pembentukan manusia, terus tentang alien tentang bahwa kehidupan di bumi bukan berarti dari bumi itu sendiri, gitu kan, intinya gitulah. Dengan berbagai macam teori-teori para ilmuwan. Ada satu, karena kan saya juga banyak bertanya, lagi-lagi banyak bertanya tentang semuanya gitu kan. Selain karena saya baca, saya nyari tahu data-datanya, buku-buku dan lain-lain, saya juga punya keyakinan secara agama berasal dari kitab suci. Selain itu juga saya juga memohon dan entah bagaimana ya mungkin bisa dibilang ya petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan melalui para leluhur juga pastinya. Yang saya pernah dengar bahwa ada titik di mana antara semua hal yang ada di bumi dan yang turun itu menjadi satu kesatuan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya ketika diceritain gitu. Karena lagi-lagi itu kan kayak bahasa kiasan lah ya. Nah, akhirnya menjadi kehidupan yang lambat laun menjadi kehidupan yang seperti sekarang. Dengan proses yang amat sangat panjang dan kompleks. Sangat kompleks, betul. Di sisi lain, tadi juga membahas tentang sebenarnya alien di luar itu gimana sih wujudnya apa segala macam. Kita juga pernah bahas di episode yang lalu kayak gimana. Mas Amin juga pernah cerita tentang itu. Iya, jadi kayak sebenarnya alien ini kan jadi mungkin ya orang-orang zaman sekarang juga jadi melihatnya jadi kayak parsial ya. Iya. Parsial, jadi banyak, jadi begitu beragam juga. Sama seperti juga kehidupan ini juga beragam akhirnya di muka bumi gitu ya. Mungkin ya sebanyak itu juga penampilan kali ya, penampilan alien itu. Belum lagi yang ada di dimensi sebelah atau yang lain. Nah, terus gini Mas, mungkin sedikit lagi nambahin. Beberapa atau sebagian orang bilang kalau alien-alien itu punya teknologi tingkat tinggi, kecerdasannya melampaui manusia zaman sekarang. Kalau dari apa yang dikasih gambaran ke saya, bisa diibaratkan seperti ya mereka punya kelebihan dari manusia kita. Punya kelebihan. Kelebihan kan bukan berarti cuma sekadar modern, teknologi tinggi. Bisa jadi dengan hal-hal lainnya yang kita nggak pernah bisa bayangkan di dimensinya sana, di tempat yang sana, di luar bumi gitu. Begitulah. Makanya beberapa ilmuwan zaman-zaman dulu, salah satunya mungkin Erik von Däniken itu bilang kalau peradaban kuno di bumi itu diajarin dari sana. Gitu. Maka ada relief misalnya di piramida Giza atau di peninggalan Sumeria, Mesopotamia dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin penggambarannya jadi alien itu hampir kayak Superman tapi dengan kecerdasan, dengan teknologi tinggi kan kayak nggak mungkin dia dijalankan sama komputer canggih lagi itu mungkin. Bahasanya kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Oke. Tiba-tiba penggambaranku jadinya kayak begitu. Nah, terakhir aja deh nih. Terakhir kan panspermia itu juga menyatakan bahwa karena kehidupan itu berawalnya bukan dari bumi itu sendiri dan ada dari satu tempat di alam semesta ini. Nah, yang paling mungkin menurut mereka nih ya, menurut hipotesanya mereka itu berasal dari tempat-tempat kayak planet yang lebih dekat dengan kita. Ya, jadi mereka berhipotesa bahwa kehidupan yang ada di bumi ini itu dibawa
dari kehidupan yang ada di planet Mars dan planet Venus. Oke. Nah mungkin kayak menarik ya, Liv, kayak kalau kita bisa bahas, dan mungkin nggak di episode kita kali ini kayaknya udah berat ya, tapi ini jadi menarik gitu, menyambungkan aja apa yang tadi kita sampaikan. Ada teori panspermia, mungkin bisa jadi tema episode yang menarik di waktu yang akan datang. Betul, itu menarik, dan juga banyak hal menarik kalau kita bahas tentang alien, tentang awal mula kehidupan di bumi, manusianya ya. Iya, dan tentang luar angkasa. Banyak sekali. Apalagi dari tadi beberapa kali saya nyebutin tentang Anunnaki. Iya, Anunnaki, betul. Cukup banyak komentar Sahabat Time Travel dari episode-episode yang lampau itu minta dibahas ya. Anunnaki. Iya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas, dan hal-hal lainnya. Iya, tapi tetap itu tema yang rumit ya kalau menurutku ya. Karena dari literasinya juga rumit, tapi nggak tahu ya. Kalau secara penglihatan spirit itu seperti bagaimana? Pusing ya. Oke, nanti kita coba terus tunggu aja kali ya. Nanti kita bisa bakal bahas ya entah kehidupan di planet Mars, atau kehidupan di planet Venus, atau Anunnaki, atau Nibiru ya, Nibiru. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Sebenarnya membahas yang kayak begini, penelusuran entah hipotesanya benar atau tidak, saya sih meyakini bahwa yang kita cari itu bukan salah atau benarnya ya gitu, tapi paling tidak argumen-argumennya ini membawa kita kepada satu membuka pola pikir yang baru lah, sehingga kita akhirnya bisa melakukan riset sendiri nih. Kita yakin dengan kebenaran yang kita percayai gitu. Oh, mungkin omongan Alif itu cuman kayak sudut pandang yang berbeda aja. Dan itu yang kita lakukan di episode-episode kita selama ini gitu. Jadi selalu mengkonfirmasi apa yang ada dalam pandangan spirit, dan juga kemudian logika-logika yang ada di sekitar kita kan gitu ya. Terakhir Mas, ada mungkin sedikit pesannya gini. Banyak konten atau orang membahas tentang awal mula kehidupan di bumi, tentang manusia dan alien dan sebagainya, akhirnya jadi meragukan keimanan kepada Tuhannya yang sudah diyakini selama ini. Pesannya cuman, dari semua hal yang ada, yang disampaikan oleh siapapun, justru itu semakin menguatkan bahwa kita harus semakin yakin kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Udah, itu aja. Siap. Oke. Jangan malah jadi makin jauh. Iya. Terus. Ya, Sobat Time Travel, dengan pesan yang disampaikan Alif dari para leluhur, mengakhiri episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe, dan selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.